Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan siang yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan Baitul Arqam PCM Bulakamba tahun 2025. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita tergolong pada orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami bacakan susunan acara pembukaan Baitul Arqam PCM Bulakamba tahun 2025. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat penyerahan peserta Baitul Arqam kepada tim trainer MPK SDI, yang kelima penutup. Baiklah, mari kita awali bersama pembukaan Baitul Arqam ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Ali Irfan. Kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya sambutan yang pertama PCM Pulakamba. Maaf, dipun ralat. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari PCM Bulakamba oleh Bapak Haji Samsuri MM. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati, ini suaranya kurang anu ya. Ngepas. Pasnya tambah. Benar? Kayak lanjut. Lanjut. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Joko Mulyanto, dan yang kami hormati MKSDI Kabupaten Brebes untuk, dan yang kami hormati jajaran pleno pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba, ketua dan pengurus harian pimpinan ranting seluruh cabang Bulakamba, serta majelis dan ortom yang ada di pimpinan cabang Bulakamba, ditambah kepala AUM dan perwakilan AUM, khususnya
pengajar AIK di sekolah masing-masing. Dan yang kami hormati, maaf belum sebutkan Majelis MKDSI cabang Bulakamba yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Majelis MKDSI pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba yang telah bekerja sehingga acara ini dapat terlaksana. Kemudian juga kami mengucapkan selamat, terima kasih pada Kepala SMP Muhammadiyah Banjaratma dan jajarannya yang pada hari ini ditempati untuk acara Baitul Arqam. Semoga dengan adanya acara ini di tempat ini, tempatnya menjadi berkah. Amin. Kemudian aumnya jadi maju. Karena sampai saat ini perkembangannya belum signifikan. Jadi semoga dengan Bapak Ibu melihat situasi di sini ada greget untuk bisa memajukan SMP Muhammadiyah Banjaratma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba. Kebetulan ketuanya Pak Haji Afif itu tidak bisa hadir karena beliau ada acara keluarga yang mungkin tidak bisa ditinggalkan ke Jakarta, sehingga WA ke saya, tolong saya digantikan untuk sambutan. Akhirnya pada kesempatan ini saya menyampaikan beliau mohon maaf karena tidak bisa hadir, pengennya hadir tapi mungkin kebutuhannya atau kepentingannya bertabrakan sehingga nggak bisa dihindarkan. Kemudian tujuan kami mengadakan acara ini adalah satu, memang sudah diplot dari MKDSI Brebes bahwa kita itu harus mengadakan acara Baitul Arqam. Satu periode sekali ya Bang Tung ya, satu periode sekali. Ya, jadi nanti setelah acara ini kan yang dikader adalah intinya ya Bang Tung. Jadi nanti insya Allah akan ditindaklanjuti. Jadi nanti insya Allah misalkan aum nanti ada sendiri, nanti ortom ada tersendiri dan sebagainya. Nah, jadi pada acara ini nanti insya Allah ada tindak lanjut dan acara ini juga sangat penting karena terus terang saja kami yang di pleno saja ideologinya kurang kuat di Muhammadiyah. Ya, terus terang aja ideologinya kurang kuat di Muhammadiyah sehingga perlu dimatangkan ideologinya. Ya, tapi insya Allah ideologinya lebih kuat Pancasila. Kuat Pancasila daripada ideologi PKI lah insya Allah. Ya, jadi insya Allah pada acara pada siang hari ini kami mewakili PCM sangat berterima kasih juga kepada MKDSI Kabupaten Brebes dan tentunya acara ini nanti kita jalankan dengan baik dan harapan kami peserta itu mengikuti dengan baik karena sepanjang sejarah, saya katakan sepanjang sejarah, pengkaderan ini baru pertama kali yang mengadakan MKDI. Ya, karena biasanya yang mengadakan itu bukan MKDI, bisa dari daerah, bisa dari aum dan sebagainya. Kalau ini resmi dari MKDSI Muhammadiyah. Dan insya Allah nanti seperti yang disampaikan oleh Ketua MKDSI Brebes akan ada sertifikat resmi dari Majelis MKDSI yang keluar pusat ya Pak berarti ya. Nanti yang menandatangani bukan tingkat Brebes lagi, tapi tingkat pusat wilayah gitu ya Pak. Mungkin itu sambutan dari kami. Sekali lagi mohon maaf barangkali apa yang tambahan lupa saya. Kemarin itu ini mumpung ngiras-ngir Bapak Ibu, ada majelis datang ke kami itu ingin mengadakan silaturahmi biasa dengan kita ya selaku PCM Bulakamba, dan nanti ada program begini, ini sekalian saya sampaikan bahwa nanti dari Lasisbu daerah itu akan menaruh kaleng infak di rumah Bapak Ibu semua yang nanti dicantumkan
di masing-masing ranting. Ya, nanti yang naruh dari lazismu, yang ngambil juga dari lazismu, dan peruntukannya adalah 20% untuk lazismu daerah dan 80% untuk PCM Bulakamba. Nah, nanti dari PCM Bulakamba masing-masing ranting masing-masing 80% itu dibagi dua lagi, 50% untuk ranting dan 5% untuk cabang. Sehingga nanti insya Allah dengan waktu dekat ini kami mohon seluruh ranting mendata nama-nama orang yang bisa untuk dititipi kaleng. Nanti yang nyetor, yang ngambil dan sebagainya itu lazismu daerah semua. Ya, sehingga nanti insya Allah ini untuk pendapatan ranting dan cabang juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali terlalu lama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya PDM Brebes yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Joko Mulyanto MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri apa duduk ini? Kayaknya duduk orang niat ya. Saya berdiri meskipun sebentar. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama saya sampaikan selamat kepada MPK-SDI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes, juga MPK-SDI, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bulakamba, yang telah bisa menyelenggarakan acara ini. Yang kedua juga saya sampaikan selamat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba yang memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian yang ketiga juga kepada segenap keluarga besar SMP Muhammadiyah Banjaratma. SMP ini sudah tua ya Pak? Iya, tapi perkembangannya perlu kita support, perlu kita dukung. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan selamat kepada semua peserta. Ini semua peserta tadi disampaikan pimpinan AUM, pimpinan ranting secabang Bulakamba, termasuk ada pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba. Berarti saya berhadapan dengan pimpinan. Nanti pada materi pertama kebetulan saya juga menyampaikan, maka nanti kontrak pembelajaran kita akan saya sampaikan di sana. Selamat mengikuti kegiatan, semoga Allah ridho dengan kegiatan kita ini, memberi manfaat, mencerahkan kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pembukaan dibuka sekalian? Oh iya, tadi tidak ada pesan sih Pak. Mari bersama-sama kita awali kegiatan kita ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari MPK SDI Kabupaten Brebes kepada Bapak Haji Untung Sunoto MPD, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Brebes Bapak Dr. Andes Haji Joko Mulyanto, yang selalu setia, setiap BA hadir, saya bilang tepat waktu. Ini luar biasa. Kita kasih aplaus dulu tuh Pak Joko. Ya. Yang kedua tentu ini ada kolega kami, teman-teman tim instruktur majelis kader yang hadir, jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba. Ini kegiatan ini di bawah kendali beliau, dibentuk panpel ya, tentu tepat kalau yang bidangi MPK SDI cabang yang juga hadir, yang saya hormati. Juga Bapak sekalian, khususnya ini tadi Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah.
Saya kira sederhana aja. Saya bergembira karena Bapak Ibu hadir menjadi peserta pelatihan kader Baitul Arqam. Bahkan saya mengapresiasi demi majunya Muhammadiyah, Bapak Ibu selaku kader Muhammadiyah ada yang tidak bosan untuk mensupport. Saya lihat Pak Haji Hambali tetap hadir, ya, Mas Untung tetap hadir dan sebagainya. Luar biasa. Beberapa dulu pernah di Kali Gua, sekarang di Kali, oh bukan, masih hadir. Ini tentu menggembirakan. Itulah kader, saya kira. Saya tidak akan berpanjang lebar. Tentu nanti yang perlu dipahami, begitu kegiatan kita jalan, minta pokoknya Bapak Ibu selama mulai penyerahan panpel ke MOT diwakafkan nganti pragat. Amin ya, mudah-mudahan. Ya kalau ada yang ya izin mau ke belakang ya, yang penting jangan ke depan. Jadi izin monggo. Jadi ini berbasis SIMPK, Sistem Informasi Manajemen Pengkaderan. Nah ini nanti dijelaskan di teknis untuk Bapak Ibu peserta yang kolonial. Ini ada bapak mertua saya ini juga kolonial, umur berhitung puluh tahun masih semangat melu BA. Sebagian ada yang wis tua ora gelem melu, alasannya ngerti. Nyong dibelek kayak Muhammadiyah, nganti 77 tahun kayak Muhammadiyah. Kan orang percayanya Muhammadiyah, melu BA baik. Ada yang gitu, tapi bapak saya ini hadir. Pak jenengan 75 ya Pak? Ya 75, yang berarti mantu sejati, apal sih ya. Angger salah kayak orang enak, jangan ada baca kemuliaan tuh mantu sejati. Tepat sih ya Pak ya, umurnya pas ya. Bukan saya wisi orang kanggo. Ini tepat. Maksud saya, kalau nanti ada masalah sedikit, karena ini berbasis SIMPK, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pertama monggo nanti ada kegiatan Google Form. Nanti yang terkendala kami punya tim, nanti Pak Gus Masur dibantu ya. Boleh pakai handphonenya teman segala macam. Karena Google Form itu kunci pertama masuk penilaian. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar, nanti aja, karena nanti kasihan Pak Joko ya, tadi sudah mencoba 2 menit Pak, nanti saya malah tambah 3 menit. Dari saya cukup sekian, penjelasan teknisnya nanti ya setelah acaranya Pak Joko. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan peserta Baitul Arqam kepada MOT. Demikian pembukaan Baitul Arqam PCM Bulakamba tahun 2025. Mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Tes. Ya, langsung. Bapak Ibu, ini sudah wilayah pengelolaan, jadi nanti Bapak Ibu akan sering bertemu dengan saya selaku Master of Trainer. Tapi tentu sebagian didelegasikan, tidak harus saya terus, karena kita punya tim instruktur ada 6 orang. Kita masuk ke langsung aja ke sesi 1. Ada waktu sekitar berapa Pak? Siapnya Bapak 1 jam apa 10 jam? 1 jam paling tidak, kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Ini asarnya jam 2.44. Gimana gitu Pak? Nggak apa-apa ya Pak ya? Pak Jokowi
putaran ke-8 mesti wis anu udah. Nanti paling tidak 34 menit untuk presentasi. Asar walaupun jam 2 kita agak mundur nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Jadi yang penting jangan mendahului. Jadi kita tutukan dari jam 2 sampai jam 3 ya. Berarti 45 menit presentasi, 15 menit nanti tanya jawab ya. Saya kira waktunya langsung aja pada Pak Dr. Joko Mulyanto untuk menyampaikan sesi 1 tentang risalah Islam berkemajuan ya. Waktu kami serahkan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, tadi saya sampaikan di pembukaan nggak lama lah. Intinya kita sudah mengawali, mohon ridho kepada Allah, itu saja. Kemudian yang kedua, kontrak Baitul Arqam di pimpinan cabang Muhammadiyah daerah Brebes. Mari kita bersama, kita harapkan ini belajar sungguh-sungguh Pak Niki. Belajar sungguh-sungguh. Jadi harus kita ikuti dengan baik. Kita lafalkan doa belajar niki. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng mawon nggih. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Agak sedikit berbeda memang ini. Biasanya raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Itu doakan untuk diri sendiri, berarti Rabbi wahai Tuhanku zidni tambahkan kepadaku ilmu. Kalau ini Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana wahai Tuhan kami. Jadi bersama-sama kita saling doakan. Zidna tambahkan kepada kami ilman, ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu nanti kita ini juga bermanfaat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum jauh saya ingatkan dulu ini karena nanti untuk risalah Islam berkemajuan ada filenya, nanti saya kirimkan melalui Pak Untung ini. Kita sering juga berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini di surat Ali Imran ayat 8. Sering kita panjatkan. Loh, tapi kenapa Pak ini dielengkan ini? Rabbana wahai Tuhan kami la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami. Jangan engkau condongkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Kadang-kadang ngeten Bapak. Ketika ada ucapan iki, iya ta iya donge kaya ngono. Lah ini berarti ini Pak ilmunya enggak bermanfaat itu kalau ada komentar seperti itu. Pernah mendengar kayak gitu? Iya ta iya sing bener ta kaya ngono kudune. Nah, lagi piye toh? Berarti ilmune tidak bermanfaat itu. Masih diajarkan yang benar, dipahami, paham. Ilmu itu akan akan bermanfaat kalau apa setelah paham? Kita amalkan. Jadi kalau paham terus ora diamalke dadine napa? Ilmu yang tidak bermanfaat niku. Jadi
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak ilmu yang kita pelajari, tetapi ternyata hanya sampai di pemahaman. Dilakukan saja tidak, lah apa artinya? Ini jelas ilmunya bermanfaat, tapi la tuzigh qulubana. Jangan kau condongkan. Berarti setelah memahami condong meneh kepada yang seperti itu. Nggih. Maka kita berharap Rabbana zidna ilman nafi'ah. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya ilmu ya setelah kita pahami, kita amalkan. Ini tantangan berat niki. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum mengikuti Baitul Arqam agar hasilnya maksimal, maka yang saya minta kepada panjenengan, termasuk saya kalau belajar ini juga demikian. Yang pertama, kosongkan pikiran, jangan dipenuhi persepsi praduga, pemahaman suatu paham. Jadi kalau hadir di sini misalnya sudah merasa saya wis Muhammadiyah puluhan tahun, iya bener tak bener. Tapi kalau datang ke sini sudah ada persepsi seperti itu, pelajaran ini tidak ada artinya. Jadi harus kita kosongkan, siap untuk menerima. Lah kalau kita datang dengan gelas yang sudah berisi, dijoki meleh tumpah mboten, tidak bakalan masuk. Muhammadiyah ini memang dari sisi akidah syariah, ya wis begitu Pak, memang paten. Tapi muamalahnya Muhammadiyah ini kan berkembang begitu hebat. Zaman dulu, ini nanti termasuk perkembangan sederhana nggih, biyen absen nganggo nulis. Saya kira usum absen nganggo nulis. Absennya nganggo Google Form. Ini ada ilmu tersendiri lagi, nggih kan? Kan nanti harus kita kenal, harus kita pahami, harus kita lakukan. Jadi seperti itu. Ada perkembangan urusan dunia ini yang terus menerus, dan Muhammadiyah bisa eksis ya ketika bisa mengikuti itu. Angger ora tertinggal nanti. Maka inilah meskipun wis Muhammadiyah wis zaman Jepang, tetap sesudah merdeka ya perlu belajar karena ilmunya terus berkembang. Salat itu sih ngono-ngono kuwi wae, ora ana kreatif salat Pak Muhammadiyah, ora ana kreatif salat, ora ana kreatif zakat, ora ana kreatif apa-apa. Seperti itu. Bahkan berusaha untuk menjaga. Tapi dalam muamalah, dalam mengamalkan syariat itu banyak-banyak sekali hal yang perlu kita pelajari. Kemudian saya berbicara panjenengan hadir kapasitasnya sebagai pemimpin. Maka harus kuatkan dulu apa yang diputuskan dalam persyarikatan yang telah ditarjih secara jama'i adalah yang paling mendekati kebenaran. Panjenengan harus yakin ini dulu Pak. Yang diputuskan ditarjih secara jama'i paling mendekati kebenaran. Jadi tidak menggaransi tapi paling mendekati. Kita terbuka Pak. Ketika suatu ada perubahan dia terbuka. Tetapi paling tidak ketika sudah diputuskan kita harus yakin ini. Niki mangke mulai tahun 1447 Hijriah kan Muhammadiyah menggunakan apa nggih? Kalender global, kalender hijrah global tunggal KHGT. KHGT kalender. Ini Pak, nanti mungkin banyak perbedaan, ada perbedaan-perbedaan di hari raya dan seterusnya. Maka sebagai pimpinan harus yakin bahwa inilah ijtihad yang dibenarkan, ijtihad yang paling benar harus kita ikuti. Jadi itu. Kalau kita nggak yakin, alah wong pimpinan yang meletre pemenang anak buah. Iya, harus yakin dulu. Dan ini kan sebetulnya cita-cita besar Muhammadiyah. Kadang-kadang orang bicara khilafah dunia. Lah, kalau kalender saja susah menerima apalagi khilafah dunia. Iya kan? Iya. Jadi sebagai pimpinan kita harus membangun fanatisme juga. Harus kita yakini, harus kita lakukan apa yang sudah ditarjih secara jama'i ini adalah yang paling mendekati kebenaran. Harus ada di kita. Sebagai pemimpin setidaknya bisa menumbuhkan fanatisme pada Muhammadiyah dengan memahami pokok pikiran Muhammadiyah. Dan ini saya memahami pokok pikiran Muhammadiyah. Pokok pikiran Muhammadiyah niku selalu berkembang untuk urusan muamalahnya Pak. Nanti secara umum kan demikian. Kalau urusan akidah syariah tetap syahadat awet biyen ora ana kreativitas, wis ngono kuwi wae. Iya kan? Tapi urusan yang lainnya itu berkembang sesuai dengan zaman. Termasuk Muhammadiyah kan kenapa jenengan salat ora kudu nginceng srengenge dhisik. Padahal sholat dulu ketika Nabi memberi ancar-ancar waktu itu berdasarkan apa? Srengenge. Waktu itu sholat zuhur kan ketika matahari persis di atas. Bayangan mulai bergeser, berarti mulai masuk waktu zuhur. Saiki ora ana wong bayangane durung geser, durung zuhur, ndak ada. Ilmu pengetahuan memfasilitasi kita. Lah Muhammadiyah juga demikian.
Termasuk ilmu hisab ini yang digariskan dalam Al-Quran menjadi pedoman kita karena itu. Jadi setidaknya fanatisme pada Muhammadiyah. Lah niki sangat penting, ada beberapa keluhan. Pak, masjid kita kok hilang, anu kita hilang. Nah ini yang perlu kita pahami. Kita Muhammadiyah itu harus dipahami secara utuh pokok pikirannya ini. Jadi paling tidak kalau pokok pedoman ibadah himpunan putusan tarjihnya, tapi Muhammadiyah ini kan bermacam-macam yang difikirkan, bukan hanya masalah ibadah sholat tok weh dadi ujur terus ora. Di Muhammadiyah ini ada majelis lembaga, ya kan? Ada majelis lembaga ini kan memikirkan banyak hal. Dan dari kiprah awalnya Muhammadiyah berusaha memikirkan hal seperti ini secara serius untuk mewujudkan apa? Masyarakat Islam sebenar-benarnya. Masyarakat Islam sebenar-benarnya kan diwujudkan tidak cukup hanya sholatnya nang masjid tok karo sing ayal-ayalan terus. Kebutuhannya apa? Kesehatan, dibuatlah PKU. Kebutuhannya pendidikan, dibuatlah sekolah-sekolah. Jadi sampai memikirkan seperti ini. Dan nun sewu Muhammadiyah itu meh seperti negara. Seandainya Muhammadiyah itu negara itu pasrah nang Muhammadiyah wis siap. Sing ora duwe mengapa sih tentara karo polisi. Kita punya kokam juga yang ora dibedil. Iya Pak. Nah, apa saja urusannya ada. Itulah karena kita ingin mewujudkan syariat Islam, ini mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kebutuhan masyarakat apa yang ada difikirkan. Kebencanaan ada, kesehatan ada, dan yang lainnya ada. Jadi semuanya ada. Makanya ketika orang belum memahami pokok pikiran Muhammadiyah secara utuh, kadang-kadang masih di ini saja Pak, di wilayah syariat. Sholat, iki sikile neko apa sikile selonjor apa di situ saja. Padahal tidak hanya butuh itu. Kemudian yang berikutnya, jangan merasa sudah bermuhammadiyah kafah. Ingat dalam akidah ibadah akhlak mengikuti syariah yang sudah tetap baku, tetapi dalam muamalah dinamis berkembang mengikuti perubahan zaman. Maka inilah kita selalu berusaha berinovasi dalam rangka memahamkan Muhammadiyah ini benar-benar secara utuh. Oke, benar-benar secara utuh. Jadi pada poin ini kita perhatikan menumbuhkan fanatisme, paling tidak ngaten. Ini kalau tadi saya sampaikan, ono masjid Muhammadiyah kok rasanya ambune lain ya. Baunya ini masjid Muhammadiyah dudu tuh ya. Kok lain ya sepertinya. Ini pada kesalahan kita. Kadang-kadang kita tidak fanatis dengan Muhammadiyah. Kudune sing ngaji nang masjid Muhammadiyah itu ya para pimpinan Muhammadiyah yang berbicara ya di sana. Diberikan orang lain, menyediakan karpet merah untuk orang lain Pak nanti jadinya. Aja nganti masjid gambari apa podiumnya saya gambar matahari tapi ternyata apa yang ada di dalamnya wis macam-macam. Ini kesalahan. Harus gambari podiumnya matahari, orang yang berbicara di sana harus paham betul fakih dengan ini. Muhammadiyah pokok-pokok pikiran ini. Nah, hadirin rahimakumullah. Mengapa kegiatan ini diadakan dan harus diadakan? Nah niki Pak, nomor 1, mudahnya sebagian anggota tertarik pada paham gerakan lain tanpa memahami Muhammadiyah secara lebih mendalam. Kadang-kadang, iya ya ana dasare ngono. Padahal di tarjih itu sebelum sampai matenge, di belakangnya itu sudah digodok seperti itu loh. Tarjih itu kan mengambil yang paling kuat. Jadi diadu di mana yang paling kuat diambil, ditarjihkan. Jadi di belakangnya sudah digodok. Munculnya di kalimat yang singkat itu, tapi kita kadang nggak tahu belakangnya, sehingga kalau orang sing masih pada belakang, kayak ini, terus orang kita banyak yang terbelalak di sini. Pemenang nak ngaji tarjih ora tahu ngaji yang tempat lain, jadi ini hilang. Iya, jadi ini hilang. Yang kedua, melemahnya spirit militansi karakter dan gerakan pada sebagian anggota seperti rendahnya kiprah dalam menggerakkan Muhammadiyah. Spirit militansi kader pada sebagian anggota. Menurunnya ketaatan dan komitmen pada misi pemikiran kebijakan Muhammadiyah. Menurunnya ketaatan pada komitmen dan komitmen pada misi pemikiran kebijakan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini ketika menyampaikan sifatnya kan berdakwah Pak. Jadi kalau himbauan tidak bisa memaksa kita. Kita ini bukan pemerintahan yang mempunyai seperti undang-undang. Kalau undang-undang punya kewenangan memaksa. Apa yang kita putuskan itu sebetulnya kita sendiri yang diundang untuk mempunyai komitmen ketaatan ini. Makanya umpamane beling, ngakune Muhammadiyah iya, tapi ora tau salat subuh, ora iso ngukum Pak kita. Enggak bisa menjelaskan, kon Muhammadiyah iya, tapi kok ora tau salat subuh. Ora iso mempenjarakan.
Iya, enggak bisa. Kamu Muhammadiyah, kok keputusan orang mengikuti CRJ? Orang bisa Pak kita mau menjarah, enggak ada dasar hukumnya. Inilah. Jenengan nggih contoh sing aneh-aneh meneh to. Aku ora menunjuk. Jadi ini komitmen kembali kepada kita, diri kita sendiri. Kesadaran beragama kita diuji sampai di sini, Pak. Kesadaran kita bermuhammadiyah diuji sampai di sini. Banyak putusan-putusan. Pak Jokowi ora bisa apa-apa, tono Muhammadiyah mentang-mentang, tapi ngakune Muhammadiyah tapi dia menolak putusan Muhammadiyah, tidak bisa. Kita maksa. Himbauan ini adalah dakwah. Maka kembalinya ketaatan ini adalah kembali pada diri sendiri. Nah, kalau yang seperti ini perlu dikuatkan berarti ideologi Muhammadiyahnya. Yang keempat, melemahnya ikatan solidaritas kolektif ditandai lemahnya ukhuwah silaturahim anggota institusi. Nah ini Pak, melemahnya ikatan solidaritas kolektif yang ditandai dengan lemah ukhuwah anggota institusi. Bapak-bapak di Muhammadiyah niki kan tidak banyak momen-momen untuk kita bersilaturahim. Kalau tetangga kita momen silaturahimnya banyak Pak. Kepaten, mulai siji, telu, itu selain hadirnya itu kan momen silaturahim juga. Kita kan nggak ada. Mitoni silaturahim go berkat. Belum yang lainnya. Mati nganti ping 1000 dino, nganti 1000 dino ada silaturahimnya. Kita kan tidak. Maka silaturahim kita ya pada kajian-kajian itu, sehingga kalau kajian tidak diaktifkan, orang tahu no silaturahim. Roh Muhammadiyah ini kuahnya jadi kurang. Ini. Jadi pengajian harus dikuatkan. Pakai momen apa saja boleh. Nah ini, kalau tidak orang Pak, momen silaturahim di kita nih. Dan kita pahamkan itu tidak nun sewu, ketika kita momen silaturahim kan berharapnya itu ridho Allah, tidak semata-mata pahala dari silaturahimnya itu, tidak semata-mata dari situ. Tapi manfaat dari silaturahimnya inilah yang kita ambil juga. Jadi begitu. Kalau yang tetangga kita banyak Pak momen silaturahimnya nih. Lah kita harus diadakan. Nah adanya ya dengan pengajian-pengajian dan pengkajian-pengkajian. Maka ini perlu diingatkan kembali. Bapak-bapak, seperti di bulan-bulan terakhir ini, di tetangga kita ada momen banyak itu Pak. Apa ya? Silaturahimnya Mauludan. Itu juga menjadi momen. Kita Muhammadiyah itu juga perlu bisa mencerna ini, mengambil hikmahnya ini. Bedanya apa sih Pak? Di kita itu tidak mengambil manfaat pahalanya yang diharap dari situ, tapi pembelajarannya yang kita ambil. Sampai-sampai ada yang mengatakan, oh Muhammadiyah mengharamkan mauludan. Enggak, Muhammadiyah tidak mengharamkan. Tapi keyakinan yang kurang tepat itulah yang kita ingin lurus. Kadang-kadang kan di sana ada paham-paham bocos, mau buku sejarah. Mauludan itu kan yang dibaca buku sejarah Pak itu Pak. Tapi kalau sampai ada keyakinan tertentu pada bait ini, itu jari ruwe. Nah, itulah yang kita luruskan perlu. Tapi buku di situ ada manfaatnya juga, kita tahu sejarah, meskipun ada beberapa yang harus dicermati, dikoreksi. Karena berlebihannya dalam menyanjung Nabi. Jadi itu yang perlu kita koreksi. Jadi kita tidak bisa antipati terus, malah dimusuhi. Pendekatannya ya harus dengan secara pelan juga. Di musola saya dulu Pak, ketika awal-awal saya itu juga ibu-ibu pengen senang seperti itu. Saya sampaikan, bukan apa saya sampaikan, mari kita baca terjemahannya ono loh. Buku itu terjemahannya ada. Saya bahkan bacakan terjemahannya, manalah yang kalimat-kalimat berlebih, itulah yang kita cermati. Contohnya dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad mau lahir, rahimnya Ibu Siti Aminah itu bercahaya menerangi kota Mekah. Tanyakan ibu-ibu, rahim menerangi kota, bayangkan seperti apa? Ini kan terlalu berlebihan menyanjung. Nabi Muhammad memberi cahaya umat, tapi tidak semerta-merta seperti itu. Ya kan? Cahayanya itu adalah cahaya hati, iman, tauhid ini. Bukan cahaya lampu ini sing gede menerangi kota Mekah. Itu kan tidak. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya. Ada kecenderungan sebagian anggota Muhammadiyah lebih mengutamakan kiprahnya membesarkan usaha kegiatan di luar Muhammadiyah. Ini kadang-kadang ada mereka yang datang kemudian hanya fokus di satu sisi, tapi orang-orang kita juga ikut aktif di sana malah meninggalkan kiprah yang semestinya di Muhammadiyah. Bisa menyebutkan contoh nopo? Banyak ini. Contoh remaja masjid kita, kita ada ikatan remaja Muhammadiyah.
Itu bisa sebetulnya kita aktifkan ketika ada gerakan di masjid, benderanya Ikatan Remaja Muhammadiyah atau Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Sah saja. Ternyata ada yang lain, baru sing dideleng, ini bocah IPM, bocah IRM, aktif. Tapi pada sampul organisasinya lain. Dia tidak menyadari bahwa Muhammadiyah itu juga punya yang seperti itu yang seharusnya juga dipromosikan, dibesarkan. Ada, bisa menyebutkan contohnya. Forum Komunikasi Aktivis Masjid itu, FKAM itu kan aktivis untuk menggerakkan masjid. Ternyata banyak juga orang kita yang di sana. Kenapa kok tidak membawa bendera Muhammadiyah? Malu apa piye? Di luar itu dia juga tampil sebagai pengurus Muhammadiyah. Apa kurang keren? Kudune nganggo jas Muhammadiyah sing kandel apa ya? Nah, ini yang belum disadari. Nanti banyak yang lain, Bapak-bapak, itu satu contoh saja. Saya tidak maksud menyebutkan, tapi nyatanya orang yang respon-respon jadi kita sebutkan. Contoh, yang lain masih banyak. Yang lain masih ada itu. Kegiatan yang di luar sebetulnya aktivisnya ya orang-orang kita juga, tapi kenapa tidak ada bendera Muhammadiyah yang dibawa? Kayaknya kelalen ketinggalan di kamar. Itu ya. Langkah-langkah strategis revitalisasi, optimalisasi pengajian rutin dengan materi ideologi Muhammadiyah yang dilaksanakan di semua tingkatan kepemimpinan. Nah inilah, maka mulai sekarang ini diadakan pengajian ideologi Muhammadiyah di semua pimpinan. Pimpinan pusat, wilayah, daerah, ini cabang-cabang ranting, amal usaha dan semuanya. Supaya ideologinya kuat. Muhammadiyah ini ideologi ya Pak. Ciri ideologi apa nih Pak? Nah niki. Ideologi niku pokoknya kalau ada ide gagasan yang disusun sistematis itu ideologi. Bersumber atau berasal dari pikiran manusia. Ini saya tambahkan berlandaskan Al-Quran yang sunnah al-maqbulah. Inilah ideologi Muhammadiyah. Landasannya itu. Mempunyai susunan yang sistematis. Dan kita punya landasan berlandaskan ini. Ideologi Muhammadiyah itu berlandaskan ini. Pemikirannya berlandaskan tauhid. Kemudian syariat ibadahnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Memiliki tujuan arah yang jelas, tatanan yang tidak dituju oleh suatu kelompok. Tujuan Muhammadiyah apa enggak? Sarananya tadi menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tapi tujuannya lebih mulia lagi Pak. Mengantarkan umat sampai pintu gerbang Jannatun Naim. Loh itu di mukadimahnya loh Pak. Jadi kalau kita konsekuen itu akan diantarkan sampai kemana? Pintu gerbang Jannatun Naim, diajak kita sampai ke sana, diantarkan ke sana. Itu. Kemudian dianut atau dipegang teguh oleh masyarakat atau kelompok yang meyakininya menjadi pedoman tentang cara hidup. Nah, niki Pak, bukan hanya cara ibadah saja bukan, tapi cara hidup. Maka lebih luas Muhammadiyah niku. Orang masalah syariat, sholat, puasa, zakat saja tidak. Muamalahnya juga demikian, kembangkan. Karena ini menjadi pedoman tentang cara hidup. Jadi lebih luas kita nanti. Yang berikutnya, pengenalan ideologi Muhammadiyah bagi siswa-siswi pendidikan. Oh ya, nomor 3. Nomor 2, penajaman materi ideologi Muhammadiyah sebagai pengantar kultum pada pertemuan formal dan informal. Nah ini justru Pak, kalau ada kajian-kajian harus dimasukkan juga ideologi Muhammadiyah itu. Ngaji dimasukkan ideologi Muhammadiyah, disisipkan di sana. Kemudian penyelenggaraan secara intensif program pengadaran seperti Darul Arkom, Baitul Arkom, seperti yang kita selenggarakan ini. Dan sekarang ini tadi dikatakan penyelenggaraannya itu harus tercatat. Tercatatnya apa? Maka secara digital nanti ada kegiatan-kegiatan itu dalam rangka mencatatkan. Terus Pak, aku sebelum ngaji kok. Ngaji orang datanya kangelan ya. Karena sekarang ini dibutuhkan data yang sebenarnya. Bapak-bapak, misalnya di Bulakamba itu dinyatakan, enten pinter ranting, 7 ranting. Ketika ngisi data itu, ora cukup Bulakamba ada 7 ranting. Ranting A, B, C. Tidak hanya cukup itu saja Pak. Ditakon ke wonge, ranting A pimpinannya sopo, omain di Pak saniki. Makanya ketika ngisi KPI kita masih banyak yang ini. Karena namanya si Ahmad, omain ngendi? Mereka jawab, lah kiamat alam baka, kiamat alam dunia ini. Susah, tidak bisa. Harus sampai jelas alamatnya itu. Alamatnya sampai jelas, terdata. SK-nya mana? Ada SK pertamanya ini, di-upload. Nah, di copy, di-scan, di-upload. Semuanya harus terdata.
dengan angka yang nyata. Kita nggak bisa hawakan. Maka termasuk niki absen nanti juga jadi direkap secara nyata dengan komputer di pusat sana di servernya, sehingga nanti muncul sertifikat itu setelah terdata betul. Jadi itu. Pengenalan ideologi Muhammadiyah bagi siswi-siswi pendidikan dasar dan internalisasi bagi mahasiswa PTM. Niki nggih ideologi Muhammadiyah. Maka diharapkan pada setiap kaum guru AIK-nya harus benar-benar orang Muhammadiyah, memahami akidah Muhammadiyah, sering membaca pokok-pokok pikiran Muhammadiyah, banyak. Jadi kalau sekolah Muhammadiyah ternyata gurune saanane, ya nanti ini saanane mengko, aduh ini repot ini. Pengenalan ideologi Muhammadiyah, peningkatan kualitas kuantitas dakwah Muhammadiyah. Nah ini kualitas kuantitas dakwah. Bagi individu yang bekerja di AUM harus membuat surat perjanjian kerja terkait komitmen bermuhammadiyah. Ini tadi saya juga weling kepada sekretariat kantor. Mas, kalau sekarang ada orang minta rekomendasi berhubungan untuk kerja atau usaha, harus dimulai dari ranting. Jangan sampai orang datang jaluk. Monggo. Ada orang datang jaluk rekomendasi, langsung nang PDM dilayani. Bareng takoni ketua rantingnya sapa? Mboten kertos Aduh lah ini payah ini. Jadi harus mulai dari ranting. Berjenjang nanti ke cabang sampai ke daerah kalau memang diperlukan. Dulu ketika RSPKU Singkil itu minta membuka karyawan itu kan juga rekomendasinya harus dari cabang minimalnya, syukur dari ranting itu. Datang orang ke PDM ya saya nggak bisa. Tidak bisa, sana malah tidak membutuhkan keterangan dari PDM rekomendasi ini. Tapi memang dibutuhkan dari ranting atau cabang. Diragukan ngakunya Muhammadiyah Banjaratma, bareng pimpinan cabang atau pimpinan ranting Banjaratma sopo. Aduh, mboten ngertos niku. Lah iki piye toh? Kan ini donge piye iki hasilnya. Maka harus ini. Karena nanti ada terkait komitmen bermuhammadiyah ini. Berhati-hati terhadap setiap bantuan dari manapun datangnya. Nah ini yang kadang menjebak orang-orang kita kalau tidak berhati-hati ini. Akhirnya kaya didol wae Muhammadiyah. Nah, transaksional nanti. Guru Al-Islam kemudian harus mengajarkan pelajaran sesuai paham agama dan ideologi Muhammadiyah. Ini paham agama nggih? Paham agama, bukan syariat agama. Paham agama. Artinya apa? Satu syariat itu bisa dipahami bermacam-macam. Lah Muhammadiyah memahaminya seperti apa? Nah, begitu. Maka ini paham agama Muhammadiyah. Penyusupan ideologi atau paham lain dan ada kepentingan politik melalui aktivitas dakwah yang berbeda dengan ideologi Muhammadiyah harus ditolak secara bijak dan tegas. Selektif dalam memilih mubalik dan dai yang akan menjadi narasumber dalam pengajian. Otomatis pengajian Muhammadiyah. Terus kalau pengajian-pengajian persarikatan, paling ora ya kita harus memilihnya itu dari orang-orang persarikatan. Ojo sing ngisi wong liya. Mengko dadine apa ya? Rasa gaduh-gaduh. Iya, rasa gaduh-gaduh. Niki Pak, kontrak kerja kita sudah dipahami. Maka kita berharap nantinya ke depan menjadi tertata baik. Nah, saya akan menyampaikan risalah Islam berkemajuan. Ini jadwalnya nanti jadwal asar ya berarti ya. Asar ini kan sekarang 4 kurang seperempat ya. 3 kurang seperempat mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan sampai jam 3 batasnya. Risalah Islam berkemajuan. Muhammadiyah nih kok. Jadi menggunakan pola pikir yang maju itu sebetulnya sudah sejak lebih dulu. Bapak Kiai Ahmad Dahlan itu ketika orang masih sibuk ini itu dan seterusnya, ternyata dia bukan hanya mikirkan dirinya sendiri, keluarganya, tapi mikirkan umat. Dia menyadari termasuk tahun 61, Bapak Ahmad Dahlan ini kan menjadi pahlawan nasional nggih, dimasukkan sebagai pahlawan nasional. Alasannya karena apa nggih? Dia itu yang menyadarkan bahwa umat bangsa Indonesia umat yang terjajah. Yang menyadarkan itu. Perjuangannya melalui pendidikan. Dan itu dibuktikan pikirannya yang maju itu sejak niki dalam Statuta Muhammadiyah 1912
Muhammadiyah kan berdiri tahun niki nggih. Nah, niki ternyata bertujuan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya, hal igama kepada anggota-anggotanya. Jadi pada waktu itu masyarakat dalam kondisi jumud di sekitar lingkungan Jogja itu masih jumud, siriknya juga lumayan tinggi. Tuh, maka dia punya pemikiran untuk menyebarkan, memajukan hal agama. Rumusan tersebut melengkapi tujuan pertama, yakni menyabarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra dalam residensi Yogyakarta. Negara Indonesia belum ada, sudah berpikir tentang Jogja. Ini kan belum sampai pada embryo negara nih. Masih wilayah-wilayah yang terpecah belah, tapi sudah berpikir seperti ini. Jadi tujuannya mengajukan hal agama. Pengen dari satu. Ini kata memajukan, guys, sudah ada kata memajukan. Ini kan kita akan bahas Islam berkemajuan. Ini sudah ada. Jadi sebetulnya itu ingin memajukan. Otomatis kalau ingin majukan harus aktif bergerak lebih dulu. Jadi harus menarik. Pada Statuta Muhammadiyah tanggal 4 tahun 1914 ditambahkan kata yang menggembirakan. Nomor 1, memajukan dan menggembirakan pengajaran pelajaran agama di IGMA di India Nederland. Memajukan dan memberikan kehidupan cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya. Lead-leadnya niku napa? Inti ajarannya. Ya, jadi kepada inti ajarannya. Ya kepada anggota-anggota Muhammadiyah. Iki sampai dadi kiai sing kemajuan lan aja kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadi dadi kiai orang mengajarkan kejumutan tapi diajak untuk maju. Maka pada saat ini pun Muhammadiyah berusaha terus mengajak untuk semua para anggota maju. Kemudian ini maju terus berkembang terus ini sampai pada risalah Islam berkemajuan itu menjadi hasil muktamar yang ke-48, risalah pencerahan. Nanti masih ada berkembang lagi. Nah, bukunya niki Pak, niki yang kita bahas itu sebetulnya ini. Saya mengambilkan ringkasan-ringkasannya ini. Buku ini tipis, tidak tebal. Kurang dari 100 halaman, paling hanya 90 sekian halaman. Islam berasal dari akar kata yang mengandung makna naik atau maju. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang membawa misi Islam berkemajuan. Islam yang dipahami, diamalkan dengan benar akan melahirkan umat yang unggul, peradaban yang maju. Islam berkemajuan meniscayakan tajdid pembaruan karena dalam menjalankan ajaran agama Islam, agama umat Islam harus menjawab dinamika tantangan baru. Nah niki contoh pada masa awal kan itu nggih Pak, kemarin yang ikut wisata religi, nampak tilas ya Pak ya, itu kan bisa dirasakan. Wong-wong ketika berpikiran salate madhep ngulon, pokoknya salate madhep ngulon. Tapi ternyata setelah mempelajari ilmu peta dunia globalnya Muhammad Dahlan, Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Darwis menemukan ternyata kalau kita madhep ngulon berdasarkan peta itu salate madhep nang ndi? Afrika. Maka untuk mengubah seperti ini kan juga tidak gampang sampai langgari diobom dan seterusnya. Dari peta dia memperhitungkan yaitu harus diputar sedikit mengarah ke utara timur laut. Barat laut, agak ke barat laut, sehingga menjadi itu. Peristiwa itu kan bukan hal yang gampang Pak, dan itu baru diterima sekian tahun kemudian orang merasa oh iya ya, aku nek sholat kudune madhepe mrono, yang secara ikhlas itu baru-baru ini. Termasuk KHGT mungkin butuh sekian tahun lagi Pak Ikingko untuk bisa menerima ikhlas itu ya. Iya ya, syariatnya kenapa beda-beda seperti ini? Bagaimana Islam akan ukhuwahnya kokoh kalau ini sih ceker-cekeran baik. Nanti mungkin butuh waktu juga. KHGT itu butuh waktu itu. Nah ini menjadi tajdid pembaruan karena harus menjawab dinamika tantangan yang baru. Apalagi ilmu pengetahuan ini Pak harus kita isi. Maka termasuk di Muhammadiyah juga ini dikembangkan dakwah digital. Jenengan anggar buka sing digital kan ternyata belum banyak orang-orang kita menulis di sana. Itu didorong untuk bisa mengisi kajian-kajian itu. Supaya nek kesasar-kesasare ana ngaji ora kesasar nang nggon sing ngono wae itu ya. Kalau banyak sing isi itu orang kita enggak ngisi kan juga banyak kesasar ke sana. Apa risalah Islam berkemajuan itu? Yang pertama karakteristiknya. Ciri-ciri Islam berkemajuan
mengembangkan cara pandang yang berkemajuan atas Islam yang dirumuskan dalam karakteristik 5. Yang pertama, berlandaskan pada tauhid, al-mabni ala tauhid. Nah ini Pak, kalau akidah syariah wis ora diubah-ubah. Ini Pak memang. Bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, ar-ruju ilal Al-Quran wa Sunnah. Ini juga pada kalimatnya dulu, kalimat yang awal itu As-Sunnah As-Sohihah. Tapi pada yang perkembangan terakhir ini di As-Sunnah Al-Maqbulah. Karena apa? Kalau Sunnah As-Sohihah itu hanya beberapa hadis yang kabeh ora kanggo Pak, ini banyak yang tidak. Tapi As-Sunnah Al-Maqbulah ini yang bisa diterima sampai Hasan Sohih. Jadi bukan hanya apa ya namanya yang Sohih li ghairihi, Hasan li ghairihi itu yang diterima. Kalau dhaif jelas tidak diterima dalam hal ibadah. Jadi itu. Maka di sana diganti As-Sunnah Al-Maqbulah. Kemudian menghidupkan ijtihad dan tajdid. Jadi pikirannya selalu berubah, berkembang, maju nih Pak. Terutama apa? Sarana-sarana untuk beribadah. Sarana untuk beribadah. Wudu kaya kangelan nemen to ya. Duh, syariatnya kaya ngono, diajari dulu fikihnya seperti ini. Padahal kalau kita bisa gampang saja, wudu ben besane ora membahas air sing kangelan piye. Gawa ember dibolongi wis dadi pancuran padasan wis praktis. Itu kan gampang. Ini kan cara-cara penemuan apa metode tepat guna untuk kita beribadah supaya lebih gampang. Jadi kemudian yang lainnya, mengembangkan wasatiyah, tanmiyat al-wasatiyah, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini Muhammadiyah mengajak pertengahan Pak, pola berpikir itu. Ada keseimbangan. Wasatiyahnya ada yang menafsirkan urusan dunia dan urusan akhirat harus berimbang. Dunia tok sing dipikir ya salah. Akhirat tok juga salah. Harus berimbang. Urusan dunia juga urusan akhirat. Nah ini urusan dunianya saya sedikit untuk menjadi pembelajaran kita terutama bapak-bapak ibu-ibu. Kalau nanti ini kemarin di pengajian PDM sudah saya ingatkan ini. Kalau penjenengan ini dalam rangka menjaga alam Pak. Nun sewu Pak nggih. Besok meneh aja nganggo gelas kaya ngene iki. Gelas niki karena sepenuhnya menjadi sampah. Pemulung purun niki. Enggak mau. Pemulung enggak mau ini. Ya kan? Benar-benar menjadi sampah. Sewu Pak nggih. Tapi tadi ada yang bawa 2, satu bening. Nah, pakai gelas plastik. Pakai gelas plastik. Ini di beberapa tempat sudah saya gariskan. Kemarin kita di Museum Muhammadiyah juga sama. Ternyata sudah diawali di sana juga ada barang-barang plastik yang bisa di-recycle itu disarankan. Ya, jadi ini nggih. Regane mungkin larang di toh dong nggih. Larang sing plastik napa larang sing niku? Oh, malah larang sing kertas nggih. Karena niki nun sewu, ketika ini panas, niki kan kalau kertas murni tidak Pak, mesti jebol. Kertas murni niku kangger kena banyu mesti meresap terus ambrol. Nggih kan? Lah iki kok bisa kuat? Karena disemprot dengan mikroplastik. Disemprot mesti untuk mengenahan anti bocornya itu. Nah, jadi dengan anti bocornya itulah mulai berjam-jam ora tahu bocor ora tahu. Nah, padahal disebut ada mikroplastiknya. Dan ternyata itu di tubuh kita banyak masuk itu. Dan plastik ini kok kan ketika bereaksinya kan ketika panas. Kalau es enggak masalah, tapi ketika panas dia akan leleh bercampur itu. Oke, tapi kalau yang gelas plastik itu bisa kita pakai. Kemudian ketika membuang sampah, ibu-ibu dari rumah mulai dipilah juga. Kanggo sodako. Seneng Bu anggar wis kumpul ke itu, tukang sampah juga seneng. Bahkan dheweke goleki malah laren goleki itu. Lah kalau jenengan sudah misake iki sampah plastik murni, ini sampah bio sampah organik. Itu nanti jelas dia akan sudah pisahkan, itu akan lebih baik. Jadi, nah itu kita juga bersedekah. Saya berharap binjing malih termasuk nek kagungan kerso, arisan RT juga. Besok kalau suatu saat ada yang kondangan saya diundang sing nganggo kaya ngene berarti ilmu ini tidak bermanfaat. Dunia apa dungane tadi ora dikabulkan karo Gusti Allah. Dungane napa tadi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Paham nggih? Paham mboten? Berarti kari prakteke besok. Pak Joko gawe tagihan iki. Nggih. Jadi itu.
Ini dalam rangka mengurangi beban bumi ini. Kemudian prinsip manhaj Islam berkemajuan mempunyai prinsip yang pertama, sumber ajarannya Al-Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Dimensi ajarannya akidah, ibadah, akhlak, muamalah, duniawiyah. Jam pinten niki, wis adzan berarti kari 5 menit dan aku. Wah, kurang seperempat, nggih, saya percepat saja. Niki Pak, nggih. Nggih, niki Pak, nggih. Dimensi ajaran Islam terdiri akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Niki ngaten. Akidah, ibadah, akhlak, niki sumbernya satu jelas Al-Quran, dua jelas Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak diubah-ubah. Niki akhlak kayaknya akhlak itu juga sama bersumber dari sini Pak. Apa yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah ini. Akidah sudah jelas surat dibahas. Akidah jelas bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah lain tidak bisa diterima. Ibadah juga demikian, syariatnya juga demikian. Akhlak, nah akhlak niki saya berikan contoh ngeten. Akhlak niki untuk yang contoh ekstrim saja. Misalnya demikian. Perempuan disuruh menutup aurat oleh Gusti Allah. Surat Al-Ahzab, surat An-Nur di sana ada. Panjenengan. Sekarang kalau berkaitan dengan akhlak, dengan etika, ini akhlak sering disejajarkan dengan etika, dengan apa namanya tata krama itu. Kadang-kadang masuk di kantor ada orang perempuan pakai rok yang di atas lutut, span di atas lutut. Ya, span itu ya. Sopan benten niku. Ayo sing muni ra sopan sapa ayo. Tak kandhake bose mengko. Tidak ada yang mengatakan tidak sopan karena norma di situ memang seperti itu adanya. Ya kan? Tetapi kalau kembali ke norma akhlak, angger but gawe kok menekankan seperti itu, kudune ngalih. Metu saka kono, cari pekerjaan lain yang bisa menutup aurat dengan baik. Inilah standar akhlak itu. Makan, standar akhlaknya apa? Baca basmalah. Ini singkat saja, dengan tangan kanan duduk. Oke, makan basmalah tangan kanan duduk. Niki kalau di sekolah perlu diingatkan. Nanti bocah Muhammadiyah minum karo ngedot pelaku. Tukune es opyok. Terus karo diadai plastik biasanya karo sedotan pelaku. Dilarang, diingatkan. Akhlaknya itu minum ya harus dengan duduk. Niki akhlaknya. Tapi jenengan kondangan ana ngundang wong 1000 kursine mung 50. Jenengan dari pripun coba? Ya. Ini berarti gantian mung 50 tok 1000 wong kok gimana? Saya nggo bolo besan karo tamu VIP. Aduh, makanya besok kalau kagungan kerso sediakan tempat duduk yang cukup. Ya, saya sering kadang kalau yang seperti ini nanti duduk nang dhuwur kerat. Lah wis piye ora mangan, pengen mangan. Ini standar akhlak, standar etika norma di sana apa ono sing ngatakan ra sopan? Malah ngomong karo do ngobrol ngadeg umum saja, ya kan? Ya ndak? Orang maksa loh niki. Kan begitu kenyataannya. Tapi kalau kita kembali ingat standar akhlak, maka ini tidak dibenarkan. Oke kan? Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak juga. Niki kalau prasmanan jipuk dewi. Jupuke niku, ini kita kan diwelehi. Innal mubadzirina kana ihwana syayatin. Sesungguhnya mubadirkan makanan itu menjadi temannya sedulure setan, malah mengerahkan sana ikhwan sedulure setan itu. Jupuk saka kono awit kene dijupuk terus nganti penuh, bareng kuwi ra kuat digletake tok. Aduh. Ambil sekadarnya saja. Engko oleh nanduk. Nggih. Jadi inilah akhlak itu meskipun bisa berubah sesuai dengan norma yang saat itu, sebagai orang Islam akhlaknya harus mempunyai tetap standarnya yaitu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Makan ya wala tusrifu, jangan berlebihan, kan begitu. Pakaian juga demikian. Jadi itu, maka sumbernya itu. Dan muamalah duniawiyah inilah yang berkembang begitu hebatnya. Dan Muhammadiyah mengikuti ini, tapi tetap dikawal dengan ini. 3 pendekatan dalam ajaran agama. Ini ada Burhani, Irfani, terus satu lagi apa ya? Bayani, ya berdasarkan teks Bayani.
Ijtihad berkelanjutan, akal dan ilmu pengetahuan, madhab keagamaan, kemolesan. Ya ini yang dijelaskan di sana. Nah, Ibu, Bapak hadirin rahimakumullah, mari kita harus bangga di Allah pilihkan kita bermuhammadiyah. Jadi harus bangga, bersyukur Allah pilihkan. Kalau kita konsisten dengan ini, kita itu meneruskan dakwah Nabi loh. Kita itu meneruskan dakwah Nabi. Pada waktu itu Nabi kan di di Mekah kan juga masanya masa jahiliyah. Ibadah haji ternyata syariatnya ono sing tawaf kok telanjang. Nah, dan seterusnya. Setelah Nabi Muhammad berdakwah tidak boleh tawaf, ya harus berpakaian, tidak boleh menyembah berhalanya. Nah, dan seterusnya. Maka dimurnikan lagi. Nah, niki. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilahi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian Aku. Jadi kalau pada saat itu kan di kisah jahiliyah itu kan ada nggih, orang Arab mau pergi itu ya tawaf. Tapi bar tawaf terus dia mampir ke berhalanya, leren nyembah baru. Nanti pulang juga demikian tawaf, mampir lagi. Sejak berhala dihancurkan tidak boleh itu, karena itu kesyirikan. Termasuk harus memurnikan sembahan kepada Allah. Bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, ini jelas. Nah, niki. Ini takaran iman nggih, kadang-kadang takaran iman jadi ini. Wa makana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul iyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah patut bagi laki mukmin yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Jadi kalau sudah ada ketetapan, saya contoh sing ekstrim nih, sing biasanya abot. Ono hukum waris wis gampangnya. Nah, niki sing paling abot kayak dia urusan dunia sih soalnya. Dua anak 5, lanang wadon. Piye ya iki? Alah, wis dibagi rata wae adil, apik. Ya, kecenderungan begini kan sangat tinggi nih, ya kan? Lah padahal kalau dia ada pilihan lain, padahal Allah sudah menetapkan pilihannya, rumusnya sudah ada. Kalau ada pilihan lain berarti dia apa? Dalam kesesatan yang nyata. Kadang-kadang ngeten, terus Al-Qur'an ki nggo sapa wong Islame ora gelem nganggo. Ayat waris ki terus kanggo sapa nek wong Islame ora gelem nganggo. Nggo sapa coba? Dulu malah meh ana hukum-hukum yang lainnya ini. Kemudian wa ma atakumur rasulu faudhu wa man nahakum anhu fantahu wa taqwa inna wasadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras. Nah niki. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah yang Allah memilihkan kita hidup bermuhammadiyah niki. Sing singkate nek Muhammadiyah slogane napa nggih Bu? Bapak Ibu, slogan Muhammadiyah. Anti apa ya? TBC singkat ini. Coba kalau kita tidak bermuhammadiyah, kira-kira di kampung kita ini kalau tidak Muhammadiyah, warnanya akan apa? Agama kaya adat, sing adat malah kaya agama. Nggih kan? Pada kenyataannya saja kita merasakan ana Muhammadiyah baik, sudah demikian. Maca buku sejarah Nabi, sakrale ngungkuli maca Al-Quran. Sakralnya itu loh. Terdengar kalau tiap malam Jumat. Sakralnya ini ngungkuli maca Al-Quran niku. Padahal itu buku sejarah Nabi. Nulisnya saja tahun 1700 dan 1200. Tapi sakrale dan ada keyakinan-keyakinan tertentu. Malah kalau ngaji Al-Quran ki enteng saja. Nah, itu. Kalau tidak ada kita tidak seperti ini, orang dirisih karo mau dia wis kabeh dadi kaya ngono. Sehingga orang akan jadi bingung mana yang adat, mana yang syariat. Sing syariat kaya adat, sing adat kaya syariat. Nah, ini. Maka kita bersyukur Allah memilihkan kita. Dan niki memang ketika kita rela di dalam Islam bermuhammadiyah niki juga demikian. Wong ana wong krungu Islam wis sesek nafase, krungu modal lebih sesek lagi. Nah, itu ada, Pak.
Ternyata ayatnya juga ada niki. Ayatnya oh bukan. Walah ayatnya rada jeru nang ngisor niki. Pokoknya ngeten. Jadi kita bersyukur ketika Allah berikan kelonggaran kepada kita bisa niki bisa menerima hidayah Islam ini dengan bermuhammadiyah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nampaknya waktu sudah cukup. Saya mohon maaf ini agak tergesa-gesa juga dalam menyampaikan, sehingga nanti singkatnya ini saya tinggal nanti bisa dibaca lagi. Kemudian yang penting apa yang sudah kita pahami kita amalkan. Nanti semua pembelajaran-pelajaran ini dari sedikit demi sedikit apa yang bisa kita kerjakan dikerjakan. Supaya dongane tadi manjur. Dongane apa tadi? Ali Imran ayat 8. Jadi kalau keluar dari sini kok sama seperti kemarin, alah dongane omong kosong. Itu iya. Karena doa itu juga harus kita ikhtiarkan. Dongane Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini kan sangat hebat. Kita itu minta anak kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang bertakwa, tapi waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi nyekolah kowe ora tau mambu agama gimana? Itu kan doa omong kosong. Menyekolahkane jauh dari agama. Uling sore sekolah ngaji, sore ora tau digatekke. Bocah ya ora ngerti. Kan enggak ada artinya doa itu. Harus kita ikhtiarkan karena sebagaimana di surat Al-Ankabut ayat 69, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah niku akan menolong kalau kita sudah berusaha dulu, baru nanti ditolong. Kalau kita tenang-tenang saja, Allah tidak ada kewajiban menolong. Ya tenang-tenang sajalah itu. Iya. Tapi kalau kita berusaha memang mengalami kesulitan, tapi nantinya Allah janjikan kemudahan setelah itu. Harus ada usaha dulu. Demikian, mohon maaf sikap tutur kata yang kurang berkenan. Kalau mungkin nanti sekiranya ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau saya bisa jawab nanti langsung kita jawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sekali lagi. Beli aplaus dulu kepada Pak Joko. Ya luar biasa. Saya kira masuk sesi tanya jawab. Saya beri 3 penanya ya, kasih kesempatan 3. Yang dari kanan 1, kiri 1, kemudian ibu-ibu 1. Ya, monggo sebut nama, mewakili apa ya. Ini saya sampaikan dulu. Status juga boleh. Barangkali mau nambah lagi. Enggak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati dan saudara-saudaraku beserta PA Baitul Arqam yang alhamdulillah rasa kantuknya sudah mulai menghilang ya. Yang ingin saya tanyakan dalam momen yang sangat bagus ini, yang pertama tadi Pak Haji sudah menyampaikan perihal tentang kegiatan aum, dalam hal ini adalah masjid atau musola. Seringkali masjid, oh ya, nama saya Zainal Abidin, sekarang alhamdulillah ada tambahan Al Hasan. Kemudian saya perwakilan dari Pleno PCM Bulakamba. Oke, cukup ya Pak? Oke. Pertanyaannya bahwa tentang aum tadi, seringkali masjid atau musola, dalam hal ini adalah masjid Muhammadiyah maupun musola Muhammadiyah, aum ya, itu terkadang didatangi oleh kelompok dakwah lain ya. Kita sebut saja, mohon maaf, dari teman-teman jaulah ataupun yang biasa kita sebut jamaah tabligh gitu ya. Terkadang juga menyasar ke aum, masjid Muhammadiyah maupun musola. Nah, di sini kita sebagai takmir itu kadang ada satu dilema, mau diterima
kayaknya nggak nafasnya nggak sama itu ya. Kalau nafasnya sama ya, rohnya nggak sama itu ya. Ini kok bahasa ini kadang ya, nafas roh itu ya. Artinya paham yang dia bawa ke tempat itu kalau kita amati juga ada bedanya itu ya. Ada paham-paham yang beda. Walaupun sepintas kilas itu memang sama. Mereka datang untuk sholat berjamaah, untuk iktikaf dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kalau kita mau tolak, terkadang kita sesama muslim gitu ya. Jadi sebaiknya kita sebagai, dalam hal ini kapasitasnya sebagai takmir Masjid Mushola Muhammadiyah itu seperti apa supaya kita tidak salah langkah juga. Kemudian yang kedua, tadi Pak Haji Joko menyinggung tentang pengajian Muhammadiyah diisi oleh kader Muhammadiyah. Nah, saya pernah mendapati di YouTube dan itu memang sudah beredar banyak. Pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah itu diisi oleh Pak Kiai Haji Abdullah Gimnastia. Nah, pertanyaan saya, apa beliau itu termasuk bagian dari kader Muhammadiyah atau seperti apa? Kemudian mengapa setingkat PP juga mengundang Pak Kiai A'agim? Iya, artinya kenapa ini saya tanyakan? Karena ini berimbasnya ke bawah. Kemudian yang berikutnya saya mendapati Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang, itu juga mengundang UAS, ya. UAS Abdul Somad ya, Ustadz Abdul Somad. Bahkan saya pernah dengar itu dari rektornya, ketika menghubungi beliau itu baru 4 tahun berikutnya. 4 tahun baru, ya ibaratnya ngomong, kemudian 4 tahun berikutnya baru beliau bisa datang ke Unimus. Padahal kita tahu Ustadz Abdul Somad itu bukan kader Muhammadiyah. Kalau UAH, Ustadz Adida sudah pasti itu ya. Nah hal-hal seperti itu, ya artinya itu kan berimbasnya ke bawah itu ya. Bisa saja ke tingkatan daerah, cabang maupun tingkatan ranting. Terima kasih Pak. Insya Allah mudah-mudahan jawabannya nanti bisa memuaskan kami semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelah kanan, ibu-ibu dulu barangkali yang sudah menyiapkan pertanyaan dari sebulan yang lalu. Ibu-ibu, ayo Bu. Iya, oh belum. Bu, ayo. Ini tadi mendengarkan dengan seksama. Ya. Yuk dari bapak sebelah kanan. Ya, udah waktunya. Kalau waktunya nggak ada masalah, karena nanti kita masih ada 1/4 jam. Ya. Dan ternyata nanti setengah jam lagi kita punya kesempatan lebih banyak. Saya udah lihat jadwalnya. Ya. Tinggal saya kira satu, ya, satu silakan. Minta tolong. Ya, sebutkan nama biasa, kemudian mewakili apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Didi Pak, dari pimpinan ranting Muhammadiyah Banjaratma. Yang mau saya tanyakan adalah, di dalam tadi adalah keyakinan bahwa mendekati kebenaran Muhammadiyah itu seperti itu Pak. Apakah itu tidak menimbulkan asobiyah? Itu seperti itu, satu yang pertanyaan itu. Dan apakah diskusi dalam hal ini adalah keyakinan itu di lingkup internal Muhammadiyah atau keluar Pak, yang notabene jelas nanti akan terjadi perbedaan. Bagaimana sikap kita sebagai, kita harus militansi terhadap Muhammadiyah memang, itu harus yakin. Tapi bagaimana kita bersanding dengan mereka-mereka yang notabene adalah saudara kita dalam menjaga ukhuwah, bagaimana kita menyikapinya tanpa kita tidak melebur kepada mereka. Seperti itu, mohon jawaban dengan petunjuknya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Salami dari PCA Bulakamba. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya seorang Muhammadiyah atau Aisyah memanage niat dari dalam hati agar segala sesuatunya itu tertuju kepada Allah. Selama ini yang kita jalani, yang kami alami dan kami lihat, apa-apa itu demi Aisyah, demi Muhammadiyah, untuk Muhammadiyah, untuk Aisyah. Nah itu apakah nanti kita takut tergelincir bahwa kita nanti tidak fi mardotilah, tapi karena Muhammadiyah, karena Aisyah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini luar biasa. Sedikit saya ringkas Pak Joko. Yang pertama dari Pak Zainal Abidin, Pleno PCM. Ini terkait dengan dilematika masjid musola kita yang sering kedatangan tamu dari jamaah tabligh. Ini pada prinsipnya mohon petunjuk dan pencerahannya. Nih seperti itu. Yang kedua, menyangkut kita ngundang mubalik mungkin di tingkat ranting cabang dari luar boleh tidak. Wong di tingkat wilayah aja sering undang yang lain. Ini juga mohon petunjuk dan arahannya, intinya gitu. Ini yang dari Pak Zainal Abidin. Yang Pak Didi ini membahas tentang militansi kita bermuhammadiyah. Kemudian bagaimana hubungan muamalahnya dengan ormas lain lah. Jangan-jangan saking militannya nanti kita terjebak dalam dilema asobiyah. Saya kira ini apa yang saya coba tuliskan. Kalau keliru nanti boleh dari Ibu Salami PCA Bulakamba. Ini slogan yang kita bangun untuk membangkitkan semangat bermuhammadiyah beraisyah sering dislogankan terus, tapi jangan-jangan tergelincir bukan mardotilah tapi demi Muhammadiyah dan demi Aisyah. Ini mohon pencerahannya itu Pak. Monggo, mau yang nomor 1, 2, 3 atau nomor 4 dulu Pak. Monggo silakan. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Zainal Abidin, takmir itu mempunyai wewenang mutlak Pak. Jadi kalau misalnya jenengan tidak, makanya imam itu kan yang berhak menjadi imam itu siapa? Tuan rumah. Yang berhak menjadi imam tuan rumah. Jenengan nang dalem ngajak sholat tamu. Tamu itu tidak, orang ditawani ujung selonong itu tidak benar. Yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Artinya takmir itu kok kira-kira iki ora senafas, ya diberi kesempatannya hanya jadi makmum. Nah, jadi begitu. Wah, kayaknya malah bingung ke kesempatannya jadi makmum. Termasuk panjenengan mau menilai, kayaknya aduh, kingko makmumku bisa jadi rame, disiakan jadi makmum saja. Jadi kapasitas takmir itu wong sing duwe omah kok. Nggih kan? Takmir kan sing duwe omah. Lah kalau sing duwe omah ora mudeng ya dadine Jadi itu kapasitasnya gampangnya singkatnya tergantung pada takmir. Termasuk menyusun khotib dan seterusnya itu kan hak takmir. Wah, kok iki khotibé wingi nglarake ati sing ora bener jamaahku padha ya sone ora usah dipasang. Itu sah saja. Jadi takmir. Tapi jenengan kok nggo bahasa lugas seperti itu ya jadi tukaran. Bahasanya sing bijak lah. Tapi intinya takmir itu mempunyai kewenangan. Nggih, takmir itu mempunyai kewenangan. Dia itu tuan rumah, punya hak mengatur rumahnya sendiri. Jenengan arep bicara seperti itu nang omahe kono dhewe aku ora ganggu, itu loh. Aja nang omahku, itu nggih. Bisa dipahami nggih Pak, singkat Pak niki. Kemudian Bapak-bapak, ada kajian itu tidak semuanya pada level. Niki kadang guyonan ya ono Pak. Guyonan itu juga harus dilengke audiennya lah. Jadi tidak serta merta. Lah sayangnya ini media digital sekarang. Kadang-kadang guyonan di tingkat PP itu ditangkap, diodarke, wah nganti sing rakyat jelata melu-melu. Lah ini kadang-kadang mereka guyon itu kan mengambil itu kan nun sewu Pak, ketika ada kajian Ramadan dan kajian Ramadan di PP, itu tidak sepenuhnya yang diundang pimpinan pusat Muhammadiyah semuanya tidak. Yang lain pun juga ada. Pada waktu itu ada ketua PBNU ya diundang ya bicara.
ketua DDII ya diundang bicara, LDII saja pernah ada yang diundang bicara juga. Tapi kan di tingkat pimpinan sudah bisa nyaring, itu loh Pak nggih. Jadi kalau kajian di tingkat itu memang konsumsi yang tingkat sing nun sewu rada mateng gitu loh. Tidak semuanya digebyah uyah. Iya. Ora nek mateng tenan kok kaya nek wis rada mateng bae wis. Termasuk kadang-kadang omongan di tingkat level pimpinan cabang saja juga tidak mesti harus didengar oleh umat di tingkat ranting, kan begitu. Nah, maka ini tidak bisa menjadi pedoman. Soalnya saya kadang-kadang guyonan itu juga demikian. Maka perlu berhati-hati. Saya pernah menyampaikan juga gini, kadang-kadang guyonan saya itu perlu berhati-hati juga nggih. Mbak Anono, kata Pak Joko, waduh wis dadi repot nek muni kata Pak Joko itu. Pas anu muni kata Pak Joko. Makanya saya juga jarang guyonan sing kadang-kadang kalau kurang, makanya kadang-kadang ini guyonan off the record, yaitu harus diamankan memang orang kok kabeh terus dianukan. Terus kembali kepada jawaban Unimus kok ngundang ini. Kalau kajiannya di level memang untuk tingkat mahasiswa di sana, itu ya tidak masalah. Artinya mereka kan nanti diajak untuk menyaring. Hanya sing ngene iki mestinya tidak diekspos ke publik. Lah belum nangkape sembarang bae. Jadi KB ini nanti seperti tadi. Kajian di PP Ramadan itu kan juga ditangkap disiarkan kemana-mana. Tidak semuanya tokoh-tokoh pimpinan Muhammadiyah. Ada yang lain. Karena itu juga sebagai pembanding. Bisa diambil pelajaran dari sana. Kemudian yang kedua, asobiyah. Bapak-bapak, ketika kita membangun kefanatikan tanpa dasar, tanpa mengetahui dasar pemikirannya, itulah yang akan timbul sebagai asobiyah. Maka pentingnya, nun sewu, Muhammadiyah niku kadang kan bola-bali takon dalil. Pernah mendengar kalimat seperti itu? Angger wong Muhammadiyah bola-bali takon dalil. Lah itulah supaya kita tidak terkena asobiyah. Jadi kita tidak percaya manut ini tidak ditekankan itu, tapi diajarkan dalilnya. Itu karena biar tidak terkena asobiyah. Nun sewu ini ada contoh di manasik itu kadang ya. Manasik haji itu kadang kan begini. Wis kono rasah angel-angel nggo ra iso apa-apa, manut Pak Kiai bae. Nah, misalnya demikian. Ini membangun asobiyah yang tanpa ada dalil ini yang benar. Saya mencontohkan, misalnya kalau seseorang itu mulai tawaf, di kapan dia mulainya? Kan sesejak dihajar aswad. Hajar aswad, bismillah, Allahu akbar misalnya. Kalau kita membangun mencerdaskan umat, kan tidak demikian. Oh cuma manut kae terus ya ora, ya tetap manut kae. Cuman ada waktunya yang berbeda. Pas iki Pak pemimpinnya pembawa rombongan pas kene bismillah Allahu akbar, jenengan seneng kono ya aja Allahu akbar. Ini perlu ditekankan juga. Jenengan Allahu akbar-barnya kan setelah Pak ini maju, baru jenengan maju sampai sini baru bismillahi Allahu akbar. Bisa dipahami ini ilustrasinya. Jadi tahu dasarnya. Kita membangun, kita tahu dasarnya. Maka non sewu di Muhammadiyah sering disebutkan alasannya, dalilnya, hadisnya. Ya karena itu supaya kefanatikannya tidak ada dasarnya, itu bukan kefanatikan asobiyah. Nah, tadi contoh sing sederhana, niki kalau manasik tak ajarke begitu. Saya sudah ngajarkan, saya nyontohkan bismillah akbar. Nah jenengan durung sampai sini, ojo melu-melu. Bisa nong kene, Allahu akbar. Melu. Tidak. Allahu akbar jenengan itu sudah ketika posisi hajar aswad dan lampu neon hijau, baru nanti belajar, berjalan. Berikutnya juga demikian. Itu kan orang dibangun kefanatikan pada pimpinan memang iya, tapi dia mempunyai dasar yang disampaikan tadi. Jadi tidak semata-mata. Kalau tidak ada seperti ketaatan seperti itu Pak, rusak. Makanya di dalam hadis itu ada 7 pemimpin yang nanti 7 orang yang akan dilindungi. Tidak ada perlindungan saat di hadis itu nggih. Ya, 7 golongan. Yang pertama kan pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu akan membawa masyarakat apa yang dipimpinnya itu sampai pada tingkat yang sebaik-baiknya. Jadi kalau tidak ada pemimpin harus dipatuhi kan karepe dhewe. Itulah. Nah, supaya jadi pemimpin apa? Paling tidak harus ada kepatuhan kepada pemimpin. Nah, kepatuhan kepada pemimpin itu sejauh mana? Sejauh ada dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kembali, taatlah Allah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, itu tidak ada taat kepada ulil amri secara mutlak. Pemimpinan Muhammadiyah juga tidak membangun kepemimpinan secara mutlak, ketaatan secara mutlak. Tidak ada sing pokoknya manut aku, enggak ada.
Mesti kalau menerangkan ya dengan ini loh dalilnya ada seperti ini. Itulah yang dibangun Pak. Jadi bukan asobia. Asobia ini kan kefanatikan sing tanpa membabi buta lah gampangnya bahasa singkatnya. Tapi kalau kita sudah didasarkan tadi ono nalare itu yang jadi ini. Jawabannya kayaknya tidak memuaskan itu. Memang ini tidak urusan puas Pak. Kalau puas niku urusan hawa nafsu. Agama niku memang begitu. Ono sing menyakitkan Pak. Agama itu ada yang menyakitkan. Ya tadi ketika Allah sudah beri pilihan, dah aku mulai mengsemene. Ora lah bagi rata. Nah, itu kan hawa nafsu. Ada yang menyakitkan dan tidak semuanya menyenangkan. Harus ada yang menyenangkan. Dan ini sunatullahnya begitu. Ukhuwah tanpa harus melebur. Jadi ini harus pinter-pinter Pak. Sebetulnya begini. Kalau di awal kita tegas itu tidak masalah. Nah ini kadang yang di awal tidak tampak nyata. Saya begitu datang di Kota Baru dulu ketika anyar-anyaran di sana, saya itu ketika diundang tahlilan sekali, 2 kali ora tau mangkat. Ping 3 kali wis diteni kayak Muhammadiyah. Enggak masalah, Pak, tapi kita bangun jaring komunikasi yang lainnya. Kita jaring komunikasi yang lainnya. Maka pada kesempatan yang sederhana itu begini, kesempatan yang lain itu. Saya berharap orang Muhammadiyah ini nek ana rapat RT podo teko. Syukur-syukur jadi ketua RT. Loh, ini kan simpel Pak. Syukur-syukur jadi ketua RT. Nanti di sana bisa memarnai Pak. Iya. Loh, Pak Joko ki apik, mung dasayange wong Muhammadiyah. Lah wong Muhammadiyah apa elek apa? Ada dengar kayak gitu. Jadi ketika ada kiprah di masyarakat ikut ini loh. Ya, ketika di masyarakat ikut. Bagaimana kita akan mewarnai kalau kita terus dari situ antipati, nggak bisa mengubah. Termasuk tadi kesempatan mengubah itu jamaah bagaimana. Kita harus aktif jamaah Pak. Aktif jamaah. Saya di musola saya itu nemu Pak. Artinya apa? Musola sudah berdiri sekian tahun gitu ya. Saya baru datang. Saya insya Allah jamaah terus gitu ya. Lah suatu saat Pak monggo Pak ngimami. Sholat subuh saya ngimami. Pak nun sewu, kalau saya tidak pakai doa kunut, mboten napa-napa Pak, sunnah. Ya akhirnya saya maju. Dan sampai sekarang ini saya bawa. Ya, masjidnya bukan masjid Muhammadiyah bukan. Tapi saya berharap syariatnya sudah mengikuti syariat Muhammadiyah. Meskipun nek badane mbuh ora urusan. Nah, karena memang ada seperti itu. Dan saya sampaikan kalau misalnya besok saya tarweh, saya umumkan besok saya tarweh, monggo yang mau ikut. Tidak. Badannya di CI, saya besok tidak taraweh Pak, monggo nanti ada. Jadi seperti itu. Kalau komunikasinya disampaikan Pak insya Allah, ini sudah tidak jadi benar. Seperti tadi tetangga ya sudah tidak anulah inilah. Jadi kita tidak melebur di dalamnya, tapi kita tegas dengan identitas kita dan kita menghormati. Pada banyak kesempatan ketika ada kajian-kajian ya kita sampaikan. Kita menghormati, tidak bisa melakukan itu. Kemudian Ibu Salami, demi Aisyah, demi Muhammadiyah. Kalau sekedar ucapan tidak masalah, karena niat itu ada tempatnya di hati. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan hadir di sini tadi demi apa ya? Demikian. Tadi sudah kita ajarkan doanya, raditu billahi robba. Itu untuk mengikhlaskan niat kita lagi, meluruskan niat kita. Jadi itu. Dan nun sewu, kata-kata niki nun sewu sebetulnya dari semua sisi itu nggih, semua sisi. Kita itu dalam aktivitas harus mohon izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aktivitas kita, ini kita di ruang besarnya Jagat Raya, siapa gurunya? Allah. Maka setiap aktivitas kita mohon izin kepada Allah. Ketika seorang murid ada di kelas ini, Bu, saya mau keluar, izinnya pada Bapak Ibu guru. Kita ini di kelas besarnya Gusti Allah. Ya Allah, saya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinnya kan itu. Saya mau ada aktivitas apa? Jangan lupa baca basmalah. Mau makan basmalah. Mau apa lagi basmalah. Mau apa basmalah. Bahkan kalau itu suasana kritis, contoh masuk kamar kecil, itu akeh setane iki. Maka Allah pun mengajarkan doanya. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi ketika suasana kritis, Allah mengajarkan doanya supaya tidak tergelincir. Izinnya kepada Allah. Ngaji supaya hatinya itu lurus pemahamannya dengan Al-Quran, maka Allah perintahkan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan yang lainnya. Jadi di suasana kritis Allah perintahkan, ajarkan untuk mohon perlindungan. Tapi yang normal-normal saja
kita disyaratkannya minta izin kepada Allah. Orang izinnya ya Gusti Allah saya izin, ya ora kaya ngono to. Ya kan bismillah itu kan ikrar dalam bentuk itu. Mau tidur supaya tidur kita mempunyai nilai ibadah, bismika Allahumma ayya. Ini kan mohon izin kepada Allah. Kita izin untuk mendapatkan tidur. Ini Bu jawabannya. Jadi kembali kalau sekedar kalimat mangkat demi Aisyah bin apa jenenge makmur. Ya memang benar begitu ya. Mangkate kan bin Aisyah kuwi makmur. Lah coba kalau tidak didorong itu ora ono sing mangkat, ora sido dadi ya. Itu kan. Jenengan iki ayo mangkat-mangkat melu Baitul Arqam demi Muhammadiyah bin beger kan gitu ya kan. Lah nak ayo mangkat-mangkat demi Allah. Kayaknya kaduan temen. Bismillah wis demi Allah itu loh. Terus jadi niat itu tempatnya ada di hati. Maka kita kokohkan, ikhlaskan ridho Allah ya dengan dari dalam hati ini. Kata-kata ini tidak mesti, tapi memang nanti ada satu ayat, ada dua ayat di surat Fatir kalau tidak salah ayat 22 dan 3 itu dalam berkata-kata pun kita harus berhati-hati. Demikian, dan ini kalau tidak puas, monggo nanti dipikir secara jernih lagi. Karena Muhammadiyah mengajak untuk berpikir secara jernih. Orang bodoni Pak, orang yang ngajak, manut aku rano. Tapi mari berpikir bareng. Ini Pak, demikian yang bisa saya sampaikan. Oh usul. Oh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit, bagi orang Muhammadiyah itu harus yakin bahwa disebutnya nama Muhammadiyah itu tidak bakal bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya demi Muhammadiyah tidak akan terpeleset, demi Aisyah tidak akan terpeleset. Karena apa? Aisyah Muhammadiyah itu apa yang dilakukan, yang dilaksanakan itu tidak pernah menyimpang dari Al-Quran Sunnah. Sekian, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita beri aplaus untuk Pak Joko. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, waktunya habis. Nanti istirahat 30 menit. Sholat, minum lagi. Kalau ada snack-snack, kembali ke ruang ini. Nanti ada technical meeting dan kontrak belajar. Habis itu ada pretest. Karena ini pelayanannya agak mungkin lama sebab beberapa peserta itu bukan milenial tapi kolonial. Setuju ya? Ya. Dari saya juga. Jadi ini 15 lebih 50 itu kembali ke sini. Kalau ada toleransi 5 menit. Oke, sepakat? Sepakat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dibantu panitianya, kita sholatnya di mana? Oh ya udah.